Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Andrew Kasiano Putar-Putar dari kelas TIA angkatan 2020 dengan NIM 205 120404095. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan yaitu manajemen bandwidth. Jadi kita ini membuat video praktikum tentang manajemen bandwidth dengan menggunakan router OS MikroTik dan PC Windows XP serta Windows 7 di atas Genestri ya. Nanti video rekamannya bisa diupload ke YouTube. Oke, kita masuk dalam pengertian dahulu. Jadi, apa sih pengertian bandwidth management? Pengertian bandwidth management secara sederhana yaitu istilah umum untuk sekumpulan tools yang teknik penggunaannya oleh suatu institusi untuk membantu mengurangi kebutuhan kritikal yang ada pada suatu segmen jaringan. Jika kita merasa bandwidth internet di perusahaan ini cukup besar, tetapi ternyata tidak membuat kita merasa lebih nyaman saat menjalankan internet ya atau menggunakan internet, maka kita membutuhkan manajemen bandwidth tersebut. Nah, hal ini membantu kita mendapat bandwidth secara proporsional dan pembagian bandwidth bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas divisi, yaitu prioritaskan kebutuhan yang lebih utama bisa kita atur sebelum kebutuhan yang lainnya. Kita masuk dalam fungsi bandwidth management. Ada beberapa fungsi manajemen bandwidth yang bisa kita pakai untuk kebutuhan internet perusahaan atau yang lainnya ya. Yaitu kita bisa menggunakan sebagai prioritas bandwidth. Ini menggunakan sistem pengaturan ini akan membantu kita lebih bisa mengatur skala prioritas pembagian bandwidth di perusahaan. Mana yang lebih dulu harus dipenuhi dan mana yang setelah itu bisa dikerjakan. Hasilnya kita bisa mendapat akses terbaik untuk kebutuhan yang lebih utama. Lalu ada kinerja perusahaan akan lebih optimal yaitu dapat mengontrol bandwidth dan kenyamanan akses internet dengan skala bandwidth yang sesuai akan membantu akses internet sebuah perusahaan menjadi lebih optimal. Lalu dampaknya tentu saja pada kinerja perusahaan yang akan terlihat lebih baik dan jangan sampai masalah bandwidth di kantor ini membuat kinerja buruk dan target yang tidak tercapai serta rencana perusahaan ikut terganggu ya. Kita masuk dalam yang ketiga dulu, bandwidth internet bisa dimanfaatkan 100%. Jadi kita tak perlu khawatir jika mengalami overload atau sebaliknya. Melalui bandwidth management ini hal tersebut dapat kita atasi ya dengan bandwidth yang akan kita atur menggunakan 1%. Ini menjadi efektif ketimbang tanpa pengaturan ya. Kita masuk dalam cara kerja bandwidth management. Jadi ini contoh di perusahaan ya. Itu koneksi internet rata-rata memiliki beberapa perangkat diantaranya router, modem, switch, dan access point atau gampangnya kita sebut sebagai wifi aja ya. Dan peralatan manajemen bandwidth ini posisinya berada di antara router dan modem atau bisa jadi berada di antara salah satunya yakni di modem atau router. Dan cara kerja alat ini mengatur aliran bandwidth ke setiap PC berdasarkan jumlah workstation di perusahaannya. Hal tersebut bertujuan agar sumber daya internet yang tersalurkan dapat berjalan secara proporsional sesuai kebutuhan. Contohnya, gampangnya misalnya di perusahaan A membutuhkan akses internet untuk sekedar browsing dan email saja, sedangkan perusahaan B membutuhkan bandwidth yang lebih besar untuk streaming video hingga mendownload.
Melalui manajemen bandwidth ini, hal tersebut bisa kita atur secara proporsional. Hal yang perlu dilakukan dalam bandwidth management tentu saja mengatur perangkat manajemen tersebut merupakan perangkat dengan kualitas terbaik. Namun tak cukup hanya itu saja, kita juga butuh web monitoring untuk memastikan jaringan di perusahaan tidak mengalami gangguan saat beroperasi. Dengan pemantauan selama 24 jam yang akan membantu proses maintenance lebih cepat dan sesegera mungkin jika terdeteksi gangguan. Lalu bandwidth yang sudah diatur dengan tepat melalui bandwidth management akan semakin maksimal dengan web monitoring. Baik, ini sekilas dari pengertian bandwidth management ya, dan juga fungsi dan cara kerjanya. Tadi juga ada contoh dengan perusahaan seperti apa. Sekarang kita masuk dalam desainnya di Genestreetnya. Jadi dengan desain seperti ini, yaitu internet, lalu ada dua router, yaitu router ISP dan router customer, lalu nanti dipecah di switch untuk masuk ke PC remote ya. Jadi ISP ini dan customer di handle oleh PC remote. Lalu switch ini untuk menyalurkan ke ISP dan customer, juga dari customer turun ke bawah. Customer ini turun ke bawah dan di switch ini dipecah menjadi 3 bagian ya. Ada admin, ada finance dan manager. Jadi seperti ini desain jaringan yang saya pakai. Baik, kita masuk ke dalam konfigurasinya. Ini saya sudah mencoba setting. Baik, pertama-tama kita masuk di bagian address listnya. Sini untuk IP internetnya yang dari cloud itu yang 192.168.137 sekian, ini dari cloud. Sedangkan 172 ini merupakan IP komputernya, dan 111 ini merupakan jalur dari router ISP menuju ke ini IP routernya ya. Lalu TCP client seperti biasa Ether 1 juga sudah mendapatkan internet. Juga DHCP servernya di DHCP setup. Lalu DNS-nya ini saya masukkan 888 dengan dynamic servernya 137.1. Firewall seperti biasa ya, di NAT, search NAT, out interface-nya Ethernet 1. Lalu actionnya itu mesh query. Kita masuk lagi di firewall, sudah firewall. IP root ini untuk, IP root ini untuk menyalurkan internetnya ya ke bawah dari internet, lalu masuk ke router ISP, lalu dimasukkan ke router customer, juga masuk ke router ke komputer ya, komputer remote untuk istilahnya mengkonfigurasi si router ISP dan juga router customernya. Seperti ini. Untuk kita coba di si adminnya itu seperti biasa, kita coba masuk ke address. Ini IP jalurnya ya, dari switch menuju ke router, sedangkan ini adalah IP dari komputernya. Ini nggak pakai sih. DHCP server
juga sudah saya masukkan. IP DNS-nya ini 888. Lalu IP firewall juga sama. Search NAT, lalu out interface Ethernet 1 dengan actionnya mesh query tentu saja. Ini firewall sudah. IP roots-nya ini jalur-jalurnya ya dari komputer ke atas, yaitu komputer ke router customer, lalu bisa berhubungan ke ISP juga seperti itu. Untuk kita coba ping dahulu, ping 888 ini sudah bisa. Saya coba ping google.com juga sudah bisa. Nah, oh ya, untuk bandwidthnya di QoS ini saya menargetkan yaitu max limitnya 256K, juga upload dan downloadnya itu sampai 256K. Kita coba di sini. Ini jika berhasil membandwidth, yaitu istilahnya membuat saat kita mengakses internet akan terasa lambat jika kita bandwidth ya. Ini hijau ini menandakan masih stabil. Kita coba buka. Nah, ini masih hijau. Nah, ini sudah berubah warna kuning. Nah, jika ini berwarna merah berarti ini sudah berfungsi ya. Jadi di halaman internet yang kita akses ini akan terasa sangat nge-lag ya, kita bilang ya lambat gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Bila mana ada salah kata atau hal yang kurang, mohon maaf dari saya. Sekian dan terima kasih.